Baiklah teman-teman, saya mulai aja kali ya sambil sembari menunggu teman-teman yang lain. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih telah hadir di webinar saya ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya April Zulizebua. Saya sebagai content creator dan technical writer di SAAI Academy. Nah, teman-teman sekalian, di sini dalam webinar ini saya akan membahas tentang strategi memulai bisnis dari nol. Baiklah teman-teman, sebelum lebih lanjut, saya ingin menanyakan apakah suara saya terdengar? Saya rasa cukup terdengar ya. Nah, teman-teman sekalian, bahwa kesuksesan adalah hal yang dicari setiap orang. Salah satu cara banyak dilakukan orang untuk meraih adalah dengan memulai bisnis. Pemikiran untuk menjadi pengusaha sudah menjadi tren di semua kalangan masyarakat, terutama kalangan muda. Oleh karena itu, saat ini banyak orang yang sudah sukses menjadi pengusaha di usia muda. Hal ini memang tidak mengherankan, teman-teman, karena banyak orang yang mulai merasa lelah dan terbatas dengan hanya menjadi karyawan. Sehingga pemikiran untuk membuat bisnis menjadi pilihannya. Nah, teman-teman, untuk menjadi sukses, memulai bisnis tidak selalu berjalan lancar loh. Diperlukan beberapa keahlian dan langkah yang harus dilakukan dengan benar. Bahkan ada pemikiran yang berkata bahwa tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Tapi sebenarnya semua orang bisa kok menjadi pengusaha jika kamu benar-benar belajar dan bekerja. Tapi Scott Gerber adalah seorang pengusaha muda, penulis, dan investor asal Amerika Serikat. Nah, teman-teman, dari yang saya rangkul bahwa strategi memulai bisnis dari nol dimulai dari ini. Sebelum itu kita boleh menggali apa itu bisnis. Nah, dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya. Untuk mendapatkan laba secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business dari kata dasar bashi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, atau masyarakat. Baiklah teman-teman, untuk memulai bisnis dari nol, kita harus yang pertama yaitu fokus pada peluang bisnis. Nah, teman-teman, seiring dengan semakin berkembangnya dunia maya, saat ini seakan-akan semua hal dapat menjadi peluang bisnis. Dengan begitu, banyaknya peluang yang dapat diambil. Mungkin kamu akan bingung dalam memilih satu peluang yang akan dikembangkan, sehingga banyak orang yang malah mencoba untuk mengembangkan banyak peluang dalam waktu yang bersamaan. Namun, apakah itu benar, teman-teman? Tentu tidak adanya benar atau salah, karena semua itu tergantung pada kemampuan setiap orang. Namun, akan lebih baik jika kamu fokus satu peluang saja. Dengan kamu fokus pada satu peluang saja, maka seluruh ide dan pikiran yang kamu kembangkan, bisnis akan lebih terarah. Hal ini akan memudahkan kamu dalam mengeksekusi semua ide-ide tersebut. Mengurus satu bisnis saja sudah sulit, apalagi kalau banyak. Iya atau enggak? Nah, teman-teman, untuk strategi yang kedua yaitu lakukan hal yang kamu sukai. Nah, dalam melakukan apapun juga,
Jika kita menyukai apa yang kita lakukan, maka kita akan melakukan dengan sepenuh hati, bukan karena paksaan, sehingga bisa lebih maksimal. Segala pekerjaan jika digeluti dengan sepenuh hati akan membuahkan hasil yang maksimal. Karena itulah banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak umum pada saat ini, namun bagi yang bercita-cita menjadi pengusaha, jangan memulai bisnis hanya karena melihat untung yang besar, terlihat keren, atau karena disuruh. Biasanya, hal yang baik untuk dilakukan ketika memulai bisnis adalah berdasarkan hobi. Jika hobi kamu adalah fotografi, kamu bisa memulai menjual perlengkapan kamera. Dengan begitu, hobi kamu terpuaskan dan mimpi membuka usaha pun tercapai. Adapun strategi yang ketiga, yaitu kuasai segala tentang bisnis kamu. Nah, teman-teman, di awal memulai bisnis, umumnya jarang ada investor yang berani menaruh uangnya di sana. Namun, kesempatan menaruh uangnya di sana kapanpun, jadi kamu harus kuasai betul segala tentang bisnis yang kamu geluti dengan selalu siap menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Hal ini dimaksudkan agar kamu dapat membuat investor yakin bahwa ia menaruh uangnya di tangan yang tepat, yaitu kepada kamu, orang yang paling paham tentang bisnis. Lanjut, strategi yang keempat, yaitu selalu mau belajar dari orang lain. Nah, ini penentu nih bagi kamu yang mau memulai bisnis dari nol. Nah, semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada orang yang mengetahui segala hal, maka sangatlah penting untuk bersikap terbuka, teman-teman, pada pandangan atau pemikiran orang lain, atau kepada kerabat kalian, atau kepada teman-teman kalian. Dengan berkonsultasi dengan orang lain seperti mentor, teman, atau orang sukses lainnya, kamu dapat mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukannya. Pilihlah mentor, teman, atau orang yang sukses untuk menjadi penasehat kamu, tempat kamu berdiskusi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk sukses. Lebih banyak mendengar akan lebih baik daripada berbicara. Nah, adapun strategi yang kelima, yaitu hiduplah dengan sederhana. Nah, teman-teman, kalian yang mau mulai bisnis harus melupakan semua keindahan dari menjadi pengusaha. Seperti kalian harus melupakan mobil mewah, makan mewah, rumah besar, atau segala hal yang menunjukkan kemewahan. Hiduplah dengan pandangan bahwa kamu adalah pemula yang membutuhkan uang atau sukses. Dengan begitu, kamu akan lebih menikmati proses menuju sukses, dan segala hal yang kamu impikan itu akan datang pada saatnya nanti. Nah, teman-teman, untuk strategi yang keenam, yaitu kamu harus belajar dari kegagalan. Pastinya setiap usaha yang kalian lakukan pasti ada kegagalan. Di sanalah kalian jangan sampai putus asa. Tidak ada hal yang pasti di dunia ini, teman-teman. Sama halnya dengan dunia bisnis, ada dua pilihan dalam hidup kita yang menentukan kesuksesan, yaitu untuk maju atau diam. Jika kamu ingin maju, maka kamu juga harus siap untuk menghadapi kegagalan. Karena tidak semua yang kamu rencanakan selalu berjalan lancar sesuai keinginanmu. Justru teman-teman, kegagalan harus menjadi pengajar kamu dan mempersiapkan kamu untuk menjadi orang yang sukses. Ketika gagal, jangan putus asa. Terus mencoba dan belajarlah dari pengalaman itu. Karena kegagalan itu adalah guru terbaik loh.
Nah, untuk strategi memulai bisnis dari nol yang ketujuh yaitu tunjukkan bahwa konsep bisnis kamu yang terbaik. Jadi teman-teman yakinlah bahwa tidak ada investor yang mau berinvestasi dengan bisnis kamu karena mereka belum tahu standar dan konsep bisnis kamu. Oleh karena itu, tunjukkanlah bahwa konsep bisnis kamu ini akan sangat menguntungkan bagi para investor. Nah, jalankan konsep bisnismu dengan modal seadanya untuk memberi bukti nyata kepada investor. Ketika kamu sudah menunjukkan bahwa konsep kamu yang terbaik, lalu percayalah bahwa para investor yang akan mencari kamu. Nah, strategi yang kedelapan tentunya nih untuk diri kamu sendiri, yaitu jagalah kesehatan. Jadi teman-teman, untuk sukses memang harus bekerja keras, tetapi jangan lupa bahwa menjaga kesehatan juga tanggung jawab kamu. Dengan kamu menjaga kesehatan, percayalah apapun yang kamu kerjakan akan lebih produktif. Atur pola makan, berolahraga teratur, dan sempatkan waktu untuk beristirahat dari pekerjaan. Bayangkan deh, jika kamu jatuh sakit, tidak ada yang dapat kamu lakukan dengan sempurna. Kesempatan memberi kamu kesempatan untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Mungkin seimbangkan pekerjaan dengan menjaga kesehatan. Nah, 9, buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Perhatikan apa yang kamu katakan, katakanlah hal yang kamu lakukan, jangan terlalu banyak bicara, tapi kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Buktikan yang kamu bisa lakukan, melakukan tindakan, bukan melalui kata-kata, karena dengan kamu bertindak, kamu akan lebih bisa menilai hasil kerja kamu. Speak less, do more, right? Yang ke-10 yaitu strateginya yaitu tahu kapan berhenti berusaha. Jadi, setiap pembisnis atau setiap kapten yang bijak tidak akan tenggelam bersama kapalnya. Itulah pepatah yang menjelaskan bahwa seseorang yang bijak adalah orang yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berhenti. Berhenti berusaha tidak selalu bentuk dari menyerah. Terkadang ada hal yang memaksa kamu untuk berhenti, jika tidak kamu akan semakin terpuruk. Demikian juga dalam merintis bisnis. Terkadang bisnis yang kita mulai tidak membawa kamu ke bawah ke suksesan, melainkan malah membuat kamu menjadi terpuruk. Ketika situasi itu datang, maka kamu harus tahu kapan harus berhenti. Bersikap bijaksana dan peka terhadap keadaan akan membantu kamu untuk terhindar dari terpuruk. Baiklah teman-teman, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi tentang strategi memulai bisnis dari nol, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh di dalam kolom chat atau public chat. Ya, untuk Amelia Dwi, silakan bertanya. Terima kasih untuk Amelia Dwi yang telah memberi pertanyaan. Wah, cukup bagus nih pertanyaannya. Apa nih, menurut kakak, apa bisnis yang cocok untuk pemula? Nah, Amel, jika kamu pebisnis dan baru pemula, bisnis yang cocok untuk pemula adalah bisnis yang bidangnya dipahami dan atau disukai oleh pemula tersebut. Nah,
bisnis tersebut berupa franchise atau bisnis yang kamu mulai dari nol. Tapi penting untuk memilih bidang yang pas sesuai ketertarikanmu ya Mel. Jadi misalnya nih, aku kasih contoh yaitu bisnis makanan. Bisa jadi cocok untuk A yang pernah sekolah masak dan B yang hobinya makan sekaligus hobi bereksperimen di dapur. Namun bisnis makanan yang sama bisa jadi nggak cocok untuk yang C yang lebih hobi mengurus tanaman dan paham berbagai nama tanaman serta cara merawatnya. Jadi, sekali lagi, pilihlah bisnis yang memang kamu pahami dan atau yang kamu sukai. Perjuangan untuk memulai, mempertahankan dan membesarkan bisnis butuh energi yang besar dan enggak sebentar loh Mel. Kalau sejak awal bisnisnya nggak kamu sukai atau pahami, ada risiko sulit ya dapat mempertahankan bila suatu saat nanti menemui masalah. Apakah cukup jelas, Mel? Dari yang saya jawab tadi, apakah cukup jelas, Mel? Boleh dong responnya di grup, di kolom chat. Oh, sudah jelas. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sama-sama, Mel. Terima kasih kembali. Sudah kakak, ya Nisa. Terima kasih ya sudah gabung. Ya dah teman-teman. Jadi inilah 10 tips untuk kamu yang mau sukses memulai bisnis. Jangan ragu untuk memulai meski kamu baru pemula. Harus belajar dan ambil peluangmu. Tidak ada yang tidak. Oh baik teman-teman. Tadi kesimpulannya kedengar nggak sih? Dengar kalau ya udah. Terima kasih teman untuk yang telah hadir dan semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat di hari-harinya dan semangat untuk kalian yang ingin memulai bisnis dari nol. Dah, teman-teman, saya pamit undur diri. Saya Pruzurize Buas sebagai konten kreator and technical writer Bisa AI Academy. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.